Shalom, selamat malam Bapak dan Ibu, Oma Opa yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dalam program saya dengan PKLU membaca Alkitab. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya Ibu Yuliana Cornelia Epsain, pengurus PKLU Gereja GPIB Immanuel WR Supratman Lombok NTB. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madahi hingga kita mulai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Malam ini, Jumat 11 November 2022, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6. Sebelum membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan teramat baik. Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk kami semua dalam membaca firman Tuhan yang menjadi tuntunan dan pegangan hidup kami, sehingga kami menjalani kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan, jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembah berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka menfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberikan pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kematangan spiritualitas. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Kematangan atau kedewasaan seseorang dapat dilihat salah satunya ketika ia mengalami situasi yang tidak menyenangkan ataupun ketidakadilan. Ketika ia melihat ada orang-orang hidupnya bergelimang dosa
tetapi hidupnya terlihat tenang dan senang saja. Sedangkan dirinya yang mati-matian mempraktekkan kejujuran dan kebenaran justru menderita. Tidak jarang dalam keadaan yang demikian, banyak orang yang mempertanyakan keadilan Tuhan. Jikapun mereka tidak mempertanyakan hal tersebut, namun mungkin saja mereka tergoda untuk turut melakukan ketidakbenaran. Panggilan untuk siap mengalami penderitaan berulang kali diangkat Petrus di beberapa bagian suratnya ini. Hal tersebut menandakan bahwa dalam teologi sang penulis, kehidupan sebagai pengikut Kristus di dalamnya juga melekat erat panggilan untuk siap mengalami penderitaan oleh karena iman kepada Kristus. Inilah spiritualitas penderitaan dalam kebenaran. Spiritualitas inilah yang menuntun orang-orang percaya menolak kembali kepada kehidupan lama mereka. Hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, penyembahan berhala. Sekalipun godaan dan tekanan yang melanda mereka terasa berat, termasuk fitnahan yang mereka terima karena menolak untuk turut serta melakukan berbagai perbuatan dosa. Kematangan spiritualitas tersebut juga membawa orang percaya untuk tidak iri hati dengan perbuatan para pendosa, karena orang-orang seperti itu akan memberi pertanggungan jawab kepada Tuhan, Sang Hakim Maha Agung. Perenungan malam ini mengajar kita semua untuk membawa spiritualitas pada tingkat kematangan yang lebih mendalam. Tujuannya adalah agar kita senantiasa memberi diri, mengalami penguatan dan memelihara dari Tuhan. Dan pemeliharaan dari Tuhan tidak menggoda kembali pada kehidupan manusia lama dengan segala keinginan jahatnya. Sekaligus kita dimampukan untuk siap menghadapi segala tekanan dan fitnah oleh karena kita menolak untuk bersekongkol dalam perbuatan-perbuatan jahat. Tuhan menolong. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus cari akan daku, domba nimbal yang sesat, untuk membela diriku dipikulnya salib berat. Marilah kita satu dalam doa lagi untuk kita tutup pembacaan Alkitab dan SIBU kita pada malam hari ini. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sudah memberkati kami, anak-anak-Mu yang sudah membaca firman dan SIBU hari ini. Biarlah ini sebagai penguatan iman kami dalam masa usia lanjut ini, untuk terus menjadi teladan iman bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Ya Tuhan, bentuk dan matangkanlah spiritualitas kami untuk senantiasa mampu menolak yang jahat. Sekalipun pergumulan dan penderitaan seringkali mewarnai hidup kami,
Namun biarlah itu menjadi pemicu iman kami untuk tumbuh dan makin dekat kepada Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami pun tetap kuat dalam menjauhi yang jahat, dan iman kami terus berubah dalam naungan Kristus. Jaga kesehatan kami, jaga iman kami, jaga keluarga kami. Mohon penyertaan-Mu dalam istirahat kami malam ini ya Bapa, Sang Juru Selamat kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.